Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatiz, para hujjat, para tokoh masyarakat yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatiz, para hujjat, para tokoh, baik bapak maupun ibu, pengurus DKM Masjid Jami Harapan Jaya, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kita sehat walafiat, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang salih dan salihah. Dimudahkan urusan-urusan kita, dikaruniakan kita rezeki yang halal dan barokah. Bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita, dari Masjid Jami Harapan Jaya ini kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan sehat walafiat. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan jamaah yang tadinya aktif memakmurkan Masjid Jami Harapan Jaya ini, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dicucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada mereka, dijadikan kubur mereka raudhatam mir riyadil jannah. Tentu kita bersyukur, merasa bahagia karena di subuh ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan tentu bertambah bahagia rasanya karena kita masih sama-sama melapangkan waktu untuk pertama iktikaf di masjid ini, kemudian bersilaturahim, dan insya Allah kita juga akan bertaklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di subuh ini kita akan mentadabburi Al-Quran surah Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Ayatnya ada 25 ayat, tergolong ayat-ayat Makkiyah karena dalam sejarahnya ayat-ayat Al-Insyiqaq ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat Allah Al-Quran surah Al-Insyiqaq ini kita mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, insya Allah mungkin ini 25 ayat nggak selesai pada pertemuan ini. Kalau nanti sempat kita baca, kita pelajari sampai ayat 15. Sebelum kita tadabburi, kita baca dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaz sama'un saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa ijal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadam pamulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi alihi masrura innahu janna allan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Kita sampai ayat 15 dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang. Rahmannya Allah meliputi segala-galanya. Siapapun dikasih Allah tanpa pilih kasih sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rahimnya Allah itu akan berlaku untuk selama-lamanya, bukan cuma di dunia, sampai ke akhirat. Sayang dan cintanya Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Ijaz sama'un saqqat, apabila langit as-sama terbelah, langit saqqat, ansaqqat, terbelah, hancur berantakan, berkeping-keping. Di Quran kalau ada kalimat ija, apabila, terjemahannya apabila, itu pasti akan terjadi. Ija zulzilatil ardu ziljalaha, apabila nanti bumi kami goncangkan segoncang-goncangnya. Jadi nanti akan ada gempa yang segoncang-goncangnya, udah nggak ada lagi yang bisa ngukurnya. Ya, karena badan meteorologi geofisikanya udah bubar, hancur semua, udah nggak ada yang bisa ngukur. Itu akan terjadi, pasti itu akan terjadi. Jadi langit akan terbelah, langit akan hancur berantakan karena terjadi benturan antara planet yang satu dengan planet yang lain. Makanya nggak tahu kayak apa itu hancurnya. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat, dan ajinat
patuh kepada lirabbiha, kepada Tuhannya, wa huqqat, dan sudah semestinya memang patuh. Jadi semua planet-planet yang ada di tata surya ini semuanya patuh lirabbiha, kepada Tuhannya, dan memang mesti patuh. Manusia dan makhluk-makhluk Allah ini semuanya patuh kecuali dua. Manusia dan jin ada kebebasan. Yang lain patuh. Bumi beredar pada garis edarnya aja, pada orbitnya. Nggak boleh nyimpang sedikit pun. Bulan mengitari bumi. Tidak boleh ada yang nyimpang sedikit pun. Tapi manusia yang kecil kerdil ini, banyak banget yang nyimpang. Matahari nggak boleh, harus begitu. Matahari harus bersinar terus. Bumi harus begitu. Mutarnya juga nggak boleh, harus pada porosnya. Semuanya patuh. Manusia yang kecil begini, lagunya minta ampun. Iya. Kadang-kadang orangnya kecil, kurus, daya rusaknya dahsyat. Iya. Ini model-model kita ini nggak usah kita lihat orang. Iya. Ini kayaknya Ustadz maksudnya jangan. Itu prasangka buruk namanya. Iya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini manusia tuh. Manusia ini memang kadang-kadang saking dia ngerusak alam ini, kadang-kadang banjir bandang di musim hujan kayak begini. Disuruh jangan lakukan kerusakan, lakukanlah yang kebaikan yang bermanfaat, tapi banyak melakukan kerusakan. Kalau yang rusak itu cuma bangunan, ya nanti bisa dibetulin. Tapi kalau yang rusak itu akhlak manusia yang dirusak, ini yang paling repot, Pak. Repot. Kalau anak-anak kita akhlaknya udah rusak, enggak mudah betulinnya. Kalau akhlak masyarakat kita udah rusak, enggak mudah betulinnya. Ya. Kadang-kadang dengan uangnya dia rusak yang namanya akhlak manusia. Muncul keserakahan. Dia produksi barang-barang yang merusak. Dia rusak akal sehat manusia dengan narkobanya. Dia rusak akal sehat manusia dengan tontonan-tontonan yang mereka produksi. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak patuh. Nih, enggak patuh. Kalau patuh pasti selamat. Lau anjalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allakum yatafakkarun. Quran ini kalau diturunkan ke gunung, gunung akan hancur berantakan. Makanya Quran ini harus turun ke dalam hati, agar hati itu tunduk dan patuh. Kalau Quran cuma turun di telinga, turun di mata, turun di akal saja, ndak nyampe ke hati, ndak bisa, nggak bakalan tunduk. Tapi kalau Quran ini udah nyampe ke hati tuh. Dulu Umar bin Khattab itu galaknya minta ampun. Pulang-pulang berburu nyari Rasul bukan mau beriman, mau dibunuh. Umar bin Khattab nyari-nyari Nabi Muhammad bukan mau beriman, bukan mau belajar, bukan mau minta petunjuk, bukan mau meminta tuntunan, bukan mau minta nasihat. Nyari-nyari Muhammad Rasulullah SAW mau dibunuh. Dan orang semua takut. Gak ada yang berani menghalangi yang namanya Umar bin Khattab saat itu.
Apa yang bikin Umar bin Khattab itu kemudian menjadi baik sama Rasul? Quran itu turun ke hatinya. Dia baca surat Toha ayat 1 sampai 5, berubahlah Umar yang ingin membunuh Rasul menjadi sahabat pembela Rasulullah. Jadi itu. Jadi kenapa enggak patuh manusia sama jin ini? Itu karena Quran kadang-kadang enggak nyampe, di ujung bibir doang Quran repot. Akhirnya kadang-kadang menghina agama. Jadi kita pun berikhtiar, berusaha. Salah satu ikhtiar dan usaha kita inilah di subuh ini. Kita tadabburi Al-Quran. Kita renungi gunung yang begitu besar, laut yang begitu luas. Nunduk patuh sama Allah. Karena ada kudrat iradat Allah. Ada api. Allah berikan api itu kuasa untuk panas. Kau panas, maka api itu panas. Tapi pada momen tertentu kata Allah, kau dingin. Ardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin kau, selamatkan Ibrahim. Dingin. Karena dia harus patuh. Kalau yang dia padahal dicipta memang panas membakar. Tapi ketika Allah bilang dingin dia. Kalau manusia enggak patuh, berontak. Manusia tuh kadang-kadang, insya Allah kalau kita yang di sini kayaknya enggak, sudah patuh-patuh. Ya. Apa yang mula-mula berontak dari manusia ini? Hatinya, hawa nafsunya. Kayaknya semuanya mau disikat sama dia. Wa ajinat li rabbiha, kepada Tuhannya, dan patuh kepada Tuhannya. Li rabbi itu, Rabb itu sering diterjemahkan yang mencipta, yang memelihara, yang melindungi, yang menjaga, yang memberikan. Rezeki itu sering li rabbi. Dia tahu yang menciptakannya adalah Allah, dia tahu yang memberikan rezekinya Allah, dia tahu yang menentukan umurnya Allah, tapi masih membantah. Innal insana lakanuda. Sesungguhnya manusia itu memang membantah. Innal insana lakanuda. Suka membantah manusia ini. Lah ini yang ngasih kita mata dia, yang ngasih kita tangan dia, yang ngasih kita jantung nih yang mahal deh. Ini semahal-mahalnya cincin ibu, lebih mahal cincinnya jantung. Ya, cincin. Ibu pakai cincin tuh. Kalau jantung udah dikasih cincin, mahal. Tapi jarang yang mau beli cincin buat jantung kalau nggak terpaksa. Tuh. Wah. Kenapa nggak pada beli cincin buat jantung? Walaupun harganya mahal, ya nggak kelihatan sama orang. Kalau cincin di tangan kelihatan sama orang. Tuh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, pasti nanti langit itu terbelah karena diawali oleh Allah dengan kalimat ija, apabila. Wa ijal ardu muddat. Ini juga ija. Dan apabila al ardu, bumi, muddat, diratakan. Diratakan, saking ratanya pantai utara sama pantai selatan menyatu. Rata. Gunung-gunung hancur. Bumi diratakan. Ya udah, nggak bisa lagi lah. Jangan lagi mikir mau bikin lapangan golf, jangan lagi mikir mau bikin
real estate udah nggak ada, mau bikin apa udah diratakan, gedung-gedung bertingkat hancur semuanya. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian dia memuntahkan, mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, di dalam perutnya, di dalam perut bumi ini, sehingga wa takhallat, menjadi kosong. Maka nanti keluar semua yang ada di perut bumi ini, mulai dari api, magma, segala macam lava, semua keluar. Begitu juga manusia-manusia yang terkubur keluar, harta-harta terpendam keluar. Itu yang pernah kita sampaikan, manusia nanti pada ngomong, gara-gara ini dulu kelihatan emas, intan, berlian berserakan. Gara-gara ini dulu saya berantem sama saudara saya. Sekarang kagak ada yang pungut, gak ada yang ngambil. Orang toko emas sudah bubar, mau jual kemana? Iya. Maka jangan terlalu cinta. Cintai apa yang ingin kau cintai, kata Jibril kepada Rasulullah itu. Kemarin waktu khutbah Jumat saya sampaikan itu. Saya kutip dari kitab Nashwaul Ibad, dan kita baca ketika menafsirkannya Ibnu Katsir, kalimat itu juga diulang tuh yang 3 itu. Hiduplah kau sebagaimana keinginanmu, ingat kau pasti mati, cintai apa yang ingin kau cintai, kau pasti akan berpisah dengannya, berbuat apa yang ingin kau perbuat, kau harus bertanggung jawab dengan apa yang kau lakukan. Tuh. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Enggak usah terlalu cinta sama dunia ini bakal dihancurin. Bakal hancur berantakan. Diratakan. Dikosongkan isi perutnya, dikeluarkan semuanya. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat. Persis seperti apa yang ada pada ayat 2. Wa ajinat li rabbiha wa huqqat. Kalau tadi langit patuh tunduk kepada Tuhannya, bumi pun tunduk patuh kepada Tuhannya. Patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Ini kembali jadi renungan bagi kita. Kalau matahari, semua yang ada di alam jagat raya ini patuh semua makhluk-makhluk, masa model saya ini enggak patuh? Waktu Bilal bin Rabah pertama-tama mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, masa kita masih tidur aja? Iya kan? Makanya kita untung nih Pak, alhamdulillah begini-begini kita bangun, kita terpanggil. Tapi jangan merasa kita udah soleh. Karena saudara-saudara kita yang subuh-subuh begini nongkrong di pinggir jalan sana, ada juga manfaatnya. Siapa tahu ada ustadz yang lagi nyasar, masjid ini di mana? Itu yang nunjukin bukan yang ada di masjid, justru yang lagi nongkrong itu. Yang lagi nongkrong itu. Kalau ada yang jatuh di jalan raya sana, itu yang duluan nolong itu yang nongkrong itu, bukan yang lagi sholat di masjid. Yang lagi sholat di masjid nanti dia jam 8, emang ada apa tuh? Ada juga, artinya kita yang ini jangan merasa hebat karena kita nggak tahu. Yang nggak boleh kalau dia nongkrong itu berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau nolongin orang, tapi jangan nungguin kali ada yang jatuh, bukan. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, patuh, inilah sebetulnya intinya. Sebagai makhluk Allah patuhlah kepada Allah. Sebagai makhluk Allah tunduklah. Jangan menyimpang-nyimpang. Jangan menutup hati, buka hati kita. Qul ya ayyuhal kafirun,
katakan kepada orang-orang yang tertutup hatinya. Kafir itu, kafaro itu artinya tertutup. Katakan kepada orang-orang yang tertutup hatinya dari hidayah Allah. Jadi kalau Quran itu cuma sampai di otak, orang-orang orientalis itu lebih hebat dari kita tentang Quran, Pak. Oh, mereka meneliti Quran, mereka dapat cerita tentang Nabi Nuh, punya perahu, punya kapal, sampai sekarang dicariin di mana kapalnya. Tuh, mereka luar biasa. Mereka dapat cerita tentang yang namanya bahwa penduduk Sodom itu, di negeri Sodom umatnya Nabi Lut itu dihancurkan, dilulantakkan, dihujani dengan batu. Mereka datangi tempat itu. Mereka lakukan penelitian. Tapi tidak membuat mereka jadi beriman. Tidak membuat mereka beriman. Kalau kita alhamdulillah. Walau gini-gini kita beriman, kita sholat. Makanya kadang-kadang kalau direnungkan ini Pak, kita renungkan muhasabah. Apalah yang saya tahu tentang Islam ini? Apalah yang saya tahu tentang Al-Quran ini? Berapalah kitab tafsir yang udah saya baca? Berapalah guru-guru yang menjelaskan Al-Quran ini yang saya dengar? Gak ada apa-apanya saya ini, tapi alhamdulillah gini-gini saya Islam. Mereka-mereka yang datang dari Eropa, dari Barat, datang ke Mesir, datang ke Madinah, datang ke tempat-tempat di mana di situ banyak referensi-referensi tentang Islam. Mereka pelajari, tapi mereka nggak Islam. Mereka nggak jadi Islam. Lah kita gini-gini, alhamdulillah Islam. Kadang-kadang kita temukan di kehidupan masyarakat bukan cuma orang lain, kadang-kadang kita sendiri. Kita ini Islam, tapi kadang-kadang kita baca Quran, satu kita kurang ngerti, yang kedua kadang-kadang keliru. Lagi sholat, Allahu Akbar, habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Sampai illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Pindah ke wal asri, tenang aja. Padahal tadinya atin. Pas illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Allahu Akbar, ruku kita. Sami Allahu liman hamidah. Tadi kayaknya saya baca atin kok pindah ke wal asri. Kata kita, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui memang. Kita yang kurang tahu diri. Tuh. Tapi gini-gini kita Islam. Tuh. Dan insya Allah masuk surga. Jadi akhirnya itu hendaklah patuh. Kalau soal saya khilaf, saya lupa ya Allah, saya tidak tahu, itu memang kelemahan saya. Ampunkan saya ya Allah. Yang paling parah itu ingkar, yang paling parah itu membantah, yang paling parah itu nggak mau nurut sama Allah. Kalau soal belum bagus, belum sempurna, yang penting patuh. Makanya Pak, kalau kita punya anak, kalau kita ini kan dengan diri kita punya anak kita itu asal nurut aja kita udah demen. Gini loh nak, iya Pak. Daripada pintar bantah mulu. Bapak nggak ngerti harus gini, sakit di sini. Benar dia, tapi hati kita sakit. Mungkin dia benar. Mungkin yang dia sampaikan itu lebih argumentatif, lebih rasional. Tapi kalau nyampeinnya nggak ada ketundukan, nggak ada bakti, sakit hati kita. Sakit hati kita. Tapi walaupun dia nggak begitu benar, salah, tapi dia nurut.
Sayang kita sama dia. Tuh. Karena kalau cuma mau pintar aja nggak usah pakai guru, nggak usah pakai orang tua. Kalau cuma mau pintar doang, apa aja ditanya di handphone ini sekarang, apa aja ditanya dia tahu. Iya, apa aja ketik tuh di mbah Google, getuk tuh, apa nanti keluar arti getuk apa tuh? Apa aja, martabak telur tuh, itu keluar semua. Tata cara bikin martabak telur keluar semuanya. Tapi bagaimana itu nanti setelah martabak telur itu ada, cara ngasihnya dengan tangan kanan apa dengan tangan kiri dia nggak tahu tuh. Nggak ada sopan santunnya, nggak ada akhlaknya. Jadi kalau cuman pinter, dunia ini banyak yang pintar-pintar. Maka ketundukan kepatuhan itu adalah bagian dari akhlak. Tahu diri dia. Bumi ini tahu, langit itu tahu, aku ini ciptaan Allah, aku harus nurut kepadanya. Beda dengan manusia, tahu dia Allah yang menciptakannya, tahu dia Allah yang menentukan umurnya, tahu dia Allah yang menentukan rezekinya, tetapi kadang-kadang dia menyimpang. Cari yang halal, usahakan yang halal, kata Allah. Enggak lah, kalau yang halal ya dikit katanya. Kalau yang halal doang dikit, saya mau ngambil yang mana aja, yang penting dapat. Makanya raup sono raup sini tuh. Nggak boleh nanti kamu masuk neraka. Biarin itu. Kalau nggak ada yang tahu ini, Allah Maha tahu. Walaupun Allah tahu, nggak dikasih tahu sama Allah. Nggak dikasih tahu ke orang-orang. Kan udah kita bilang tuh, Bu, ada orang pelit. Mangganya dicolong, karena dicolong mangganya semua dia dicolong banyak, diambil mangganya, memang mangganya banyak ininya, buahnya dia ambil. Ada kali bangsa 100 biji, tapi di atas masih banyak. Pagi-pagi dia lihat, wah mangga dicolong nih, terus dia ambil triplek, ditulis, siapa yang ngambil mangga saya tidak tahu, tapi Tuhan pasti Maha tahu, tempelin di situ. Udah. Besoknya anak muda ngambil lagi, malam-malam diambil lagi. Mereka lihat tulisan, Tuhan Maha tahu. Walaupun Tuhan tahu, Tuhan tidak ngasih tahu kamu katanya. Tuhan nggak ngasih tahu kamu. Itu saking membantahnya manusia begitu tuh. Jadi wa ajinat li rabbiha wa huqqat. Langit patuh, bumi patuh, semua yang ada di alam ini patuh kepada Allah makhluknya. Tapi yang namanya jin sama manusia, waduh, kebangetan. Baru Allah, setelah Allah jelaskan kepada kita bahwa makhluknya yang langit dan bumi itu patuh, baru Allah bicara tentang manusia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaham pamulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya, pamulaki. Hei manusia, kamu udah kerja keras. Di dunia ini kerja keras. Ila rabbika. Artinya kamu semua pasti akan menuju Tuhan. Cuma nanti kita ketika menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa apa? Bawa amal. Amal yang bagaimana? Amal yang baikkah atau amal yang buruk? Itu yang persoalan. Itu yang jadi persoalan sebenarnya, Pak. Semuanya bawa amal, nggak ada yang nggak bawa amal. Karena orang kalau meninggal dunia kan diiringi sama 3 tuh. Ahliha, maliha, amaliha. Keluarganya, malnya, hartanya, dan amalnya, perbuatannya. Yang 2 ini setelah kita dikubur, dimasukkan ke dalam tanah itu,
kemudian udah dimasukkan, dimiringkan, ditutup pakai papan, kemudian dikasih tanah, diinjak-injak tanahnya, udah tinggallah kita sendirian di bawah pohon seroja itu. Kagak ada orang, dirian situ. Gak ada lagi anak, istri, teman, sahabat yang mau nemenin kita. Berbantal tanah, kiri kanan tanah. Kubur itu teriak-teriak tuh. Hei Fulan bin Fulan, ini tempat kesendirian, bawa temenmu. Tuh. Sebelum subuh itu udah teriak-teriak Pak. Nanti menjelang asar, ada yang menyebut antara asar dan maghrib. Dipanggilin nama kita satu-satu. Iya, tapi nggak kita dengar. Dipanggil, hei Fulani binti Fulan, ini rumah kesendirian, rumah masa depanmu ini rumah kesendirian. Kalau udah masuk sini nggak boleh pulang-pulang, bawa temenmu. Di sini gelap gulita, bawa lampumu. Di sini tidak ada bekal apa-apa, bawa bekalmu. Sini nggak ada kulkas, katanya nggak ada apa-apa sini, bawa bekalmu. Gelap ini kata dia. Maka kata Abu Jar Al-Ghifari, sallu fi julumatil raq'ataini fi julmatil kubur. Bangunlah kamu di tengah kegelapan malam, di tengah keheningan malam, untuk menentang gelapnya alam kubur. Rupanya lampu kita nanti itu sholat kita itu Pak. Tuh gelap tuh kuburan. Jadi hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, ini bukan nakut-nakutin, tapi emang bakalan begitu kita semua. Mana tempat sekarang udah mulai sempit Pak. Kuburan sekarang termasuk masalah besar bagi masyarakat kita sekarang. Kalau ada meninggal, dikubur di mana? Nanya, dikubur di mana nih? Perwira apa mana? Di Perwira udah penuh. Kalau kita datang pada ngomel, lo nyempit-nyempitin aja kita di sini. Udah ditumpuk, lo datang lagi katanya. Enggak ada yang lain apa tuh? Kita sibuk bangun rumah-rumah yang bagus-bagus, padahal itu mau kita tinggal. Sementara kuburan udah pada sempit. Itu kalau perwira pada bisa ngomong Pak, udah lama mereka demo Pak. Iya. Wah yang bener dong, masa kita di sini ditumpuk katanya. Iya. Nggak ada tempat lagi Pak. Korong-korong kita sampai dibawa ke Tambun sono. Waktu hidup kita punya tempat kita cari. Giliran kita meninggal, kita butuh cuma 1 kali 2 meter aja. 1 kali 2 meter, itu pun susah. Padahal selamanya kita di situ. Wahai manusia, kamu telah bekerja keras selama di dunia ini. Wow, udah macam-macam yang kita kerjakan Pak. Waktu dari muda dulu, aduh ya Allah. Sampai kita umur 56, sampai umur 58, sampai umur 60 baru kita. Itu pun karena disuruh pensiun. Sebenarnya kalau masih boleh kita masih pengen aja. Karena kata tempat kita kerja udah pensiun Pak. Bahkan setahun atau 2 tahun sebelumnya katanya ada NPP, masa persiapan pensiun. Tapi bukan malah persiapan pensiun, persiapan bikin bisnis baru. Iya, padahal udah saatnya kita masa persiapan mati. Iya, udah sih. Masa kalau kita ini gimana nih, masa persiapan mati udah ada belum nih? Masa persiapan pensiun mungkin udah ada, tapi masa persiapan mati, doh. Kata orang-orang bila perlu sebenarnya kita pergi ke Alex itu, Alex dekat kuburan itu ada situ mesan nisan tuh. Kita tulisin kian tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia nama kita bin ini. Tinggal tanggalnya aja yang dikosongin. Baru tempel di rumah kita. Asal kita masuk masa persiapan mati tuh. Itu kayaknya lumayan juga. Kenapa? Karena kita Masjid Jamik udah ngajarin.
Masjid Jamik ngajarin, termasuk Masjid Jamik ini paling hebat Pak. Kotak amalnya aja keranda mati. Di tempat lain belum tuh. Tempat lain masih kotak amalnya biasa aja. Kalau kita sini kotak amalnya keranda mati tuh. Iya. Itu luar biasa. Itu ngingatin tuh. Persiapan mati. Wahai manusia, kamu sudah bekerja keras. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Rupanya kerja keras kita ini ila rabbika, menuju Tuhan semua. Mau nggak mau harus menuju ke sana. Nggak boleh nggak. Cuma nanti ketika kita ke sana hasil kerja keras kita itu yang dilihat. Kau kerja keras untuk apa? Untuk bahagia di akhirat atau untuk senang-senang kau di dunia? Ini kerja kerasmu tuh. Kerja kerasmu yang banting tulang, pergi pagi pulang malam, kadang hujan lebat pun kau terobos. Jangan kata hujan, banjir kau lewati. Untuk apa itu semua? Untuk duniamu telah kau tinggal. Untuk akhiratmu, bahagialah kau di sini. Kalau itu cuma untuk duniamu, duniamu telah kau tinggal. Dunia telah tinggal. Makanya sering kita dapat tuh dibilangin dunia hari ini nyata, akhirat masih cerita, tapi besok lusa akhirat akan nyata, dunia tinggal cerita. Jadi bekerja keras, ila rabbika kadahan pamulaki, maka kamu akan menemuinya. Pamulaki, ada orang yang menerjemahkan hi di sini. Di terakhir itu pamulakihi. Hi di sini ada yang menerjemahkannya nya dalam n-nya huruf besar. Artinya Tuhan. Maka kamu akan menemui Tuhan. Tapi ada yang menerjemahkan kau akan menemui amalmu waktu di dunia ini. Tapi yang paling mantap, kamu akan menemui Tuhanmu dan Dia akan membalas amalmu yang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah, apa aja boleh aja kita kerjakan di dunia ini. Yang penting pikir-pikirlah kira-kira manfaat nggak untuk akhirat saya. Silakan jadi tim sukses apa aja, asal sukses nanti di akhirat. Jangan jadi tim sukses di dunia, gagal di akhirat. Ngeri itu. Apalagi kadang-kadang tim sukses untuk calon tertentu. Yang calonnya gagal dia sukses. Iya, biarin aja dia gagal, tanya yang penting kita dapet ini. Dia sukses. Makanya tim sukses jarang yang gagal saya lihat. Yang calonnya yang gagal. Tapi kita harus mikir bagaimana sukses akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tuh, kata Allah. Akhirat itu lebih baik. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Kerja kerasmu di dunia ini untuk menuju Tuhanmu. Maka apa yang kita kerjakan itu diridhoi Allah apa enggak? Bayangin kalau kita pulang, kerjaan kita, kerja keras kita enggak diridhoi Allah. Aduh. Boro-boro disambut dengan senyum, boro-boro kita disambut dengan ini, yang ada siap hukuman. Anak disuruh, nih pergi kau, ini modalnya, ini semuanya cukup. Disuruh, apa disuruh? Kerjakan ini, kerjakan ini. Tiba-tiba dia pulang, semua yang kita suruh enggak dikerjakan sama dia, sementara modal yang kita kasih habis. Kenapa? Karena dia meremehkan semua nasihat kita. Dia meremehkan semua perintah kita. Dia menganggap enggak penting apa yang kita bilang. Dan kita tahu semua itu. Terus kita pulang kepada orang tua kita setelah kita remehkan semua.
kayak apa dia murkanya ngelihat kita. Allah berikan kita, nih, ku kasih kau umur, ku kasih kau pendengaran, ku kasih kau penglihatan, ku kasih kau tenaga, ku kasih kau rezeki. Mau ngapain ini semua dikasih Allah? Agar kita ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pulang-pulang bukannya beribadah, membantah dia. Umur saya kasih, pendengaran saya kasih, mata saya kasih, tenaga saya kasih, rezeki saya kasih. Tapi kau gunakan semua untuk membantah saya. Kan kembali nanti. Maka kamu akan menemuinya. Kira-kira kalau kita pulang disambut apa diterima apa Allah? Ya kalau ibaratnya itu apakah Allah ridho sama kita atau justru murka? Ini nggak ada yang tahu, Pak. Harus kita sendiri yang menundukkan diri, muhasabah. Kira-kira kalau saya pulang, ini kan waktu pulang udah mau dekat nih. Kira-kira kalau saya pulang gimana kira-kira ini? Apa Allah ridho sama saya apa enggak? Atau kalau saya dimurkai, kan ngeri, Pak. Kalau dimurkai masuk neraka, dipanggang di sana. Kalau diridhoi masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Kalau Allah ridho kita dimasukkan, masuk ke dalam surgaku. Masuk. Udah disiapin kopi, teh. Ini juga nanti habis ini ada disiapin. Tuh. Disiapin semua penuh kenikmatan jannatun na'im. Disiapin semuanya. Semua disiapkan. Semua disiapkan. Termasuk diri kita juga dirapiin. Yang tadinya gigi copot dibalikin gigi, tambah cakep. Yang tadinya asam urat, udah nggak ada asam urat. Masa di surga asam urat kan kagak enak. Surga penuh kenikmatan. Dan nggak kita dengar di sana kata-kata yang nggak bermanfaat. Yang ada di sana kita dengar semua kata-kata yang penuh kedamaian, menyenangkan, membahagiakan. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Tuh, ucapan dari Allah juga begitu. Kenapa? Karena dia pulang diridhoi Allah. Tapi kalau dia pulang dimurkai Allah, wah. Makanya na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ngelihat-lihat dari sini, roman-romannya kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Insyaallah. Makanya ditahan-tahanin aja, ditahan-tahanin ngaji, tahanin aja. Tahanin aja. Agar siapa tahu dengan itu kita dapat keridhaan Allah. Orang tua kita itu dulu karena ditahan-tahanin di sawah itu panas, ditahan-tahanin ngebersihinnya, mau mencabuti rumputnya, karena ditahan-tahanin sama dia makanya jadi panen. Kalau dia nggak mau nahanin, nggak mau menahankan diri untuk menanam padi itu nggak bakalan panen. Nggak mau dia menahankan diri berkotor-kotor, kadang-kadang terendam kakinya berjam-jam, nggak bakalan panen. Maka tahan-tahanin, biarin orang udah nggak kuat, kita tahanin aja, minimal ngantuk-ngantuk, apa-apa, tahan-tahanin aja. Orang masih sampai jam 6, masih lama bu, masih lama. Saya tahan-tahanin, tahan-tahanin aja, anggap aja, bahagiain aja, santai aja, iya. Fa'amman utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang-orang yang catatannya diberi dari sebelah kanannya, jadi nanti nih yang kau kerjakan, diberikan rapotnya. Ini yang kau kerja keras waktu di dunia, nih hasilnya nih, ini nilainya tuh, itu catatan tuh. Fa'amman utiya kitabahu biyamini,
Orang-orang yang catatannya diberikan di sebelah kanannya, pada tangan kanannya, pasaupa yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab, diperiksa dengan hisabai yasira, dengan pemeriksaan yang mudah. Pemeriksaannya mudah, gampang. Oh iya. Nah, enggak susah-susah pemeriksaannya. Kenapa? Karena memang bersih. Bagus. Tidak ada kelihatan tanda-tanda nakal. Oh, ini mah yang dijamik kata malaikat. Ini udah biar mulu yang jamik, ini yang dijamik tuh. Sering kan kita lihat. Kan kita dapat info itu, dapat berita, dapat hadis itu bahwa malaikat itu kalau Jumat itu nungguin di pintu, Pak. Nungguin di pintu. Dicatat. Cuman kita kalau masuk nggak ngelihat. Kalau kita ngelihat kan pulang. Lu ada malaikat mau pulang. Ada Pak Budi aja kadang-kadang ada yang pulang. Apalagi ada malaikat tuh. Tuh. Iya, catat sama dia. Yang duluan datang pahalanya sebesar unta. Yang kedua, rombongan kedua sebesar sapi, kambing. Ketiga kambing. Mungkin yang belakangan telur puyuh. Telur puyuh pun dibagi dua. Nih ya, kecil. Iya, tapi masih lumayan dapat. Iya. Makanya Bu, cepat-cepat suruh anak-anak kita di rumah, suami, kalau hari Jumat jam 11 itu udah ibu siapkan sajadahnya, bajunya. Ayo Pak. Udah mau jam 11 Pak, ayo Pak. Orang khotibnya belum masuk, biarin Pak, ayo Pak. Malaikat udah nungguin. Tuh, suruh cepet-cepet. Kalau nyampe di sini ngapain? Nyampe di sini langsung sholat tahiyatul masjid, berzikir, berdoa, membaca sholawat. Tuh. Kalau belum baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi. Tapi kalau datang khotib udah mau naik, boro-boro, istighfar juga nggak sempet. Tuh hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pemeriksaannya itu mudah. Kalau nanti catatannya adalah amal-amal solehnya banyak, diberikan catatannya di tangan kanannya, di sebelah kanannya, pasaupa yuhasabu hisabai yasira, akan dimudahkan hisabnya. Kita berdoa tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Tuh, hari penghisapan ini ngeri. Orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya di tangan kanan, di sebelah kanan, itu dimudahkan. Udah, malaikat, udah ada catatannya. Wow, Pak Jinu, udah, Pak Jinu. Udah, nggak usah, udah. Ayo. Langsung dibawa ke surga, dibimbing Pak Ji. Makanya udah, walaupun agak-agak ribet, capek ngurutin masjid, nelponin ustaz, WA-in ustaz, terus aja. Nanti juga panen. Tuh. Nanti juga panen. Tenang aja, insya Allah. Kita udah lupa mungkin, Allah nggak pernah lupa. Tapi sebaliknya, wayang qalibai, belum, masih kelompok yang mendapatkan ini. Wayang qaliba ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan kepada keluarganya bersama-sama orang-orang beriman dengan gembira. Ayo, dikumpulkan kita bersama orang-orang beriman. Ahli di sini kelompok kita. Bisa keluarga kita, orang-orang tua kita, kakek nenek moyang kita semuanya kumpulin di surga. Tuh,
Cucu-cucu kita kumpul semua sono. Sama orang-orang beriman, sama partai kita lah yang beriman. Tuh, iya, yang dulu sama-sama kokoh bagaimana masjid ini biar makmur. Bagaimana orang-orang di sekitar masjid ini merasa nyaman. Kan capek ngurusin masjid, Pak. Capek ngurusin masjid. Lebih capek ngurusin masjid daripada ngurusin warteg. Iya. Ngurusin masjid kadang-kadang hati pegel, Pak. Diomongin orang, dikatain macam-macam, difitnah. Asal kita ikhlas. Segitu aja kali ya. Asal kita ikhlas, insya Allah ada hasilnya. Tuh, nanti dikumpulkan, udah dimudahkan hisabnya, dipercepat dia ngumpul dengan orang-orang keluarganya. Di sini ahlihi keluarga, tapi keluarga ini tidak mesti dari keluarga karena faktor perkawinan, karena faktor turunan. Faktor utamanya lah faktor iman. Tuh, keluarganya faktor iman. Tuh, dikumpulin dengan gembira, masyururo, bahagia di sana. Pak, iya, kamu dari mana? Kok lama? Iya, tadi diperiksa tuh. Tapi untung periksanya nggak terlalu lama. Emang kenapa? Kan catatannya sebelah kanan. Tuh. Iya ya tuh, mereka gembira, senang, bahagia, saling sambut, saling senyum. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Kata-katanya semuanya menyenangkan, bahagia. Pandangannya pandangan yang memang tulus. Kalau di dunia kadang-kadang orang menyambut kita dengan gembira, dengan kata-kata yang bagus, tapi kelihatan matanya kayaknya nggak jujur. Iya, ada udang di balik batu. Ngomongnya enak, tapi kayaknya hatinya kayaknya nggak enak. Tuh, kalau di sana nggak ada. Semuanya tulus dan ikhlas. Gembiranya bukan gembira yang dibikin-bikin. Memang gembira benar-benar gembira. Bahagianya bukan bahagia yang pura-pura. Kalau di dunia kan katanya banyak orang tuh, walaupun hatinya menangis tapi bibirnya tersenyum. Di dunia. Di sana enggak, kalau di surga enggak. Di sana enggak ada yang kelompok munafik. Kelompok munafik kan tempatnya di neraka. Tuh, ini kelompok ini luar biasa, Pak. Maka apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita pikirkanlah agar itu manfaat untuk akhirat kita. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari belakang. Kenapa? Karena tangannya terikat. Akhirnya tangan kirinya menerima, dikasih dari belakang. Nih, tuh. Ya kalau kita ibaratkan udah diborgol, jadi kalau dikasih dari depan dia nggak bisa ngambil, kasih di belakang. Kenapa? Perbuatannya, kerja kerasnya waktu di dunia. Orang-orang yang berbuat jahat itu juga kerja keras, Pak. Mikir bagaimana biar nggak ketahuan, tuh. CCTV copot, nanti ketahuan. Iya, CCTV-nya umpetin. Kan gitu orang-orang yang bikin ini ya. Iya, yang paling belakangan kita dengar-dengar itu kasus Sambo, salah satunya kan CCTV diamankan. Tuh. Tapi CCTV-nya Allah nggak bisa diumpetin, nggak ada yang error, semuanya rapi, tercatat, terlihat. Maka mereka-mereka yang waktu di dunia bekerja keras, tapi kerja kerasnya untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja, maka catatannya akan diberikan dari belakang. Pasaupa yada'u suburo. Maka ketika begitu teriaklah dia, suburo, celaka aku, celaka. Hancur, waduh hancur nih. Pucat mukanya. Ustaz tahu dari mana? Ya ini Quran bilangnya begitu.
Ini semua masih cerita, Pak. Ini semua yang kita omongin masih cerita. Nanti baru kita lihat tuh. Nanti. Tapi kan di ayat tadi udah bilangnya ija apabila. Dan ini memang pasti akan terjadi. Celaka, gawat nih, hancur, repot kita, waduh, udah nggak bisa apa-apa lagi. Mana di sana nggak bisa. Di dunia kadang-kadang yang tukang meriksanya bisa disogok. Disogok kalau di dunia. Di sana nggak bisa. Kenapa? Karena malaikatnya nggak jajan. Kalau di sini yang meriksanya kan jajan. Dia pingin beli ini, pingin beli itu, makanya laku. Di sono nggak mah, malaikat mau dikasih apa? Lah dia nggak jajan. Dia nggak pingin beli Pajero malaikatnya, nggak pingin beli apa-apa, nggak pingin beli rumah, nggak pingin nambah istri, nggak. Kalau di dunia kan itu makanya jadi begitu. Jadi nggak bisa apa-apa. Celaka, teriak dia, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk, dia akan digiring kepada neraka. Kalau tadi dia dikumpulkan bersama saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dengan gembira, kalau ini wa yasla sa'ira, dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dia di dunia dahulu bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama ingkar. Dulu di dunia berbangga-bangga, mereka mah gak ada apa-apanya, mereka itu mana ngerti soal ginian. Memang kita lihat gembira-gembiranya, gembira-gembira, senang-senang di dunia dalam kemaksiatan. Dalam kemaksiatan ada yang dapatnya berapa triliun, ada yang dapatnya ini, ada yang dapatnya perempuan-perempuan cantik, ada yang dapatnya tempat-tempat kafe minum-minum yang enak, bangku-bangkunya, sofanya empuk, suara-suaranya merdu di sana, nyender-nyender. Tuh, saya dulu pernah khutbah di Gajah Mada Plaza sana, Jalan Maya Muru. Selesai khutbah, kata pengurus masjid, Pak Ustadz, bentar deh, ada apa? Sini, dibuka pintu, dinyalain. Ini Ustadz kalau malam, sinilah surganya dunia tadi. Sini mantap di sini Ustadz. Sini perempuan cantik-cantik, nggak ada yang tua di sini perempuannya Ustadz. Apalagi nggak ada, semuanya cakep-cakep Ustadz. Ini kalau malam, di sini tuh. Kok sekarang kalau lagi begini kosong, tar malam, lampu-lampunya di sini keren Ustaz. Tuh lihat tuh Ustaz, disenterin sama dia. Masuk ke sini Pak Ustaz, kalau nggak bawa paling mini 5 juta masuk sini. Kalau nggak bawa segitu, buat minum aja nggak cukup Pak Ustaz di sini. Kita masuk masjid bawanya 5.000 juta. Itu yang paling miskin tuh masuk situ tuh. Dia cerita tuh. Tuh. Sungguh di dunia dulu gembira, dan di situ enggak ada yang sedih, Pak. Situ gembira semua, ketawa, ketiwi. Senang-senang katanya di situ. Gembira semuanya di sana. Bahagia, udah tenang, ngasih duit itu kan enggak ada. Nah, tuh. Ngasih duit luar biasa. Minuman yang di luar itu harganya cuma 5.000, di situ jadi 50.000. Dan itu senang saja, gembira. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Dulu di dunia kau udah kau bermaksiat, bermandi kebahagiaan hawa nafsu, bermandi kebahagiaan syahwat sudah kau di dunia. Sini sekarang. Makanya kita ini syukur Pak, syukur kayak begini kita ke masjid. Kalau agak banyakan duit, jangan-jangan nggak ke masjid.
Atau paling tidak kita diberi Allah kesempatan. Di umur-umur kita yang begini, yang udah lebih setengah abad ini, Allah beri kesempatan. Karena jangan-jangan dulu-dulu Pak, boro-boro sholat subuh Pak, sholat zuhur juga kagak kan? Dulu, Bu, Ibu kalau dilihat-lihat, kalau diingat-ingat waktu Ibu ABG Bu, nggak dikira Ibu bisa pakai mukena. Orang dulu asal ada mangga orang main rujak aja. Pulang sekolah bukannya pulang ke rumah, kadang-kadang mampir kemana aja. Nggak jauh beda dengan kita yang bapak-bapak juga dulu. Daripada ngaji mendingan main bola. Iya. Orang tua kita kadang-kadang sampai ngomel. Ngaji. Kita lompat lewat jendela biar nggak ngaji. Tuh. Tapi Allah sayang sama kita. Rupanya setelah setengah abad kita lewati perjalanan hidup ini, datang panggilan dari hati nurani kita. Mungkin doa orang tua kita dulu, ya Allah jadikan anak saya itu ya Allah anak yang taat, ya Allah yang mau ibadah kepadamu. Gak berhenti-berhenti orang tua kita berdoa. Alhamdulillah sebelum kita kembali, alhamdulillah kita jadi pencinta masjid. Tuh, kalau diingat-ingat dulu Pak, ya Allah, asal ada ayam orang hilang di kampung, kayaknya dia ikut menjadi pesertanya. Yang paling lucu kadang-kadang di kampung itu Pak, ini sama anak-anak muda. Di antara mereka berlima anak-anak remaja ini, satu ini dia bapaknya punya ayam banyak. Udah kamu tenang aja di sini katanya. Kamu bertiga sono, kamu cari ini, kamu cari cabai nih. Nah, bertiga pergi, diambil ayam. Ayamnya sini sebetulnya. Pas makan, tenang-tenang tuh, enak tuh. Pagi-pagi pulang ke rumah, habis sholat subuh. Ayam kita hilang katanya. Wah anaknya, waduh kayaknya itu yang diambil teman saya. Mau ngomel apa? Bapaknya kalau mau marah-marah, orang anaknya ikut makan. Tuh. Gitu kenakalan-kenakalan zaman di kampung dulu itu Pak. Ya. Dan kita gembira-gembira aja orang-orang itu melakukan itu. Enggak ingat bagaimana susahnya orang tua, bagaimana susahnya kadang-kadang nanam jagung, nanam apa, malam-malam dipetikin jagungnya, dibakar, direbus. Padahal itu kadang-kadang buat uang anak sekolahnya. Tuh, yang paling parah yang di negeri, di kota-kota ini Pak. Yang paling parah kemaksiatannya. Sungguh dia di dunia ini pakai innahu, sesungguhnya dia dahulu di dunia. Kana fi ahlihi, bersama ahlinya, bersama kelompoknya, bersama teman-temannya, masruro, berbahagia, bergembira-gembira dengan kekafiran. Bahkan dia lecehin orang. Dia mama nggak asik sama dia mana tahu yang gini-ginian. Dia mana tahu yang enak-enak begini. Minuman yang diharamkan Allah dia berani bayar puluhan ribu, bahkan ratusan ribu sekali teguk. Tuh minuman-minuman itu. Ada minuman yang halal, dianggapnya yang minuman yang halal itu minuman orang-orang cemen, orang-orang kampung. Tuh. Begitu Pak. Innahu janna allayyahura, sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Waktu begitu itu dia kira dia bakal hidup terus. Dia kira dia akan menjabat terus. Dia kira dia akan kaya terus. Mungkin tetap hartanya masih banyak, tapi kan mati. Dan hati-hati Pak. Ini mohon maaf, bukan berarti apa-apa ya. Kita boleh kaya, boleh kita ini punya jabatan tinggi, asal itu berguna untuk akhirat kita. Tapi ingat, bersahabat dengan orang-orang yang namanya, yang mereka bilang itu high class, itu persahabatan tidak begitu bagus sebenarnya. Makanya kalau kita meninggal, saya pernah ikut ada orang-orang yang di pundaknya udah ada bintang, itu meninggal kagak ada itu yang bintang mau ikut gotong, apalagi masukin ke kubur. Tetap aja orang-orang miskin yang masukin ke kubur. Coba lihat Pak, yang nanam kita nanti di kuburan itu, yang masuk ke tanah, yang mau gali itu sampai belepotan, apalagi di musim hujan kayak begini, orang miskin Pak. Teman kita yang hebat-hebat itu mana mau dia kotor-kotor. Emang berapa duitnya? Panggil mana?
Kasih 200.000, 300.000, udah tambahin biar mereka senang. Tapi dia nggak mau, Pak. Dia mau berkorban dengan uangnya yang bagi dia itu recehan. Kalau berkorban sampai dia mau turun, sampai kena tanah bajunya yang mahal itu nggak mau dia. Kadang-kadang buka sepatunya aja males. Ikut dia ngantar ke masjid. Pas nyolatin di luar. Pak, nggak ikut nyolatin. Ini sepatu agak susah bukanya. Kenapa? Dia pikir nanti kalau saya buka sepatu saya yang mahal ini, saya uduk hilang tuh. Kan sering kejadian di masjid hilang sepatu, kata dia. Jangan kata sepatu mahal kayak saya ini, sendal swallow aja kadang-kadang hilang katanya. Tuh. Berkorbannya tuh teman-teman yang ini. Makanya hati-hati. Saya belum lihat tuh. Coba ya kemana-mana kita. Tetap aja orang-orang miskin, Pak, yang mau gali kubur kita itu. Iya, teman kita yang rada-rada miskin, tetangga kita yang kurang-kurang mampu, itulah nanti yang cekatan turun. Iya, Pak, sini, Pak. Anak kita belum tentu. Maka mulai sekarang bersahabatlah dengan orang-orang baik-baik ini. Iya. Karena takutnya nanti dia kesel. Nih waktu di dunia lagu banget. Dorong sama dia kenceng, Bu. Makanya baik-baik aja sama orang-orang susah. Innahu jonna allayyahura. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali. Dia pikir dia nggak bakal mati. Jangan sampai gitu. Kita ini bakal mati. Bakal mati kita ini. Bapak Ibu, apalagi kita yang bapak-bapak, kalau nanti ada sahabat kita meninggal dunia, kalau boleh saya minta, apalagi itu sahabat dekat, lebih-lebih kalau itu keluarga, ikutlah ngurusin fardu kifayahnya, mulai dari mandiin sampai ngapanin, sampai nyolatin, sampai mengkuburkan. Saya Pak Ustadz kalau harus turun ke kubur itu udah nggak kuat kaki saya, nanti naiknya susah. Ya udahlah mandiinnya lah, mandiin. Nggak banyak Pak orangnya. Kalau keluarga mungkin masih ya, tapi kalau sahabat nggak banyak yang mau mandiin kita. Percaya Pak. Makanya kalau boleh pesan-pesan sekarang Pak. Pak, kira-kira kalau saya meninggal nanti Bapak mau nggak mandiin saya? Iya, bener Pak. Suami istri aja kadang-kadang belum tentu suaminya mau ikut mandiin istrinya. Padahal boleh sebenarnya. Tuh. Kenapa? Banyak orang yang merasa jijik dengan itu. Innahu jonna allayyahura. Bala, tidak seperti itu. Tidak seperti yang kau duga, tidak seperti yang kau zonna, tidak seperti yang engkau perkirakan bahwa kau tidak akan kembali. Bukan begitu kata Allah. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Allah selalu melihat kita. Allah kasih agar kita ini, Allah sebenarnya sayang Pak sama manusia ini. Bahkan termasuk seperti manusia-manusia kelas Fir'aun, Allah sayang. Bapak Ibu, Fir'aun tuh udah ngaku dirinya Tuhan, jahatnya minta ampun, jolimnya melebihi dari semua kejuliman. Tapi Allah sayang sama dia. Apa buktinya Allah sayang sama dia? Allah utus Musa untuk ngomong sama dia. Allah kirimkan Rasul yang ulul azmi, yang hebat, yang baik, yang santun datang kepada dia. Pergi kamu Musa, temui Fir'aun. Innahu togo, sesungguhnya dia itu udah melampaui batas. Ngapain Musa disuruh ke sana? Agar yang namanya Fir'aun menjadi orang baik sebelum mati. Kalau sekiranya Fir'aun waktu itu mau bertaubat, selamat Fir'aun. Allah udah kirimkan. Tapi rupanya kiriman utusan Allah itu pun dibantai, diperlakukan buruk sama Fir'aun. Coba kurang apa lagi? Kurang apa baiknya Allah itu? Udah dianya jahat,
udah dianya ahli maksiat, senang melakukan kejoliman, sebelum dia mati Allah kirimkan orang nasihati dia. Yang penasehat ini bukan orang sembarangan, manusia baik, manusia hebat, tapi itu pun gak didengar sama Fir'aun. Jadi tidak ada lagi, apa lagi nanti alasannya Fir'aun. Kenapa kau jolim? Nggak bisa lagi Fir'aun bilang, ya habis bagaimana nggak ada yang nasihati saya. Udah dikirim manusia terbaik di zaman kepada kamu. Bukan orang biasa Pak, manusia terbaik di zamannya Fir'aun yang dikirim itu. Jadi Allah sangat sayang, sangat sayang. Tapi manusianya memang cenderung membantah, cenderung ingkar. Bala inna rabbau kana bihi basyira. Allah sangat menyaksikan kita. Basyira, Allah melihat kita, memperhatikan kita. Maka dimanapun di tempat di muka bumi ini, kalau kita iman bahwa Allah melihat kita, lakukanlah di situ kebaikan walaupun orang lain tak ada yang melihat. Karena tidak ada sejengkal tempat pun di muka bumi ini yang luput dari perhatian Allah. Tidak ada sedetik waktu pun yang luput dari penglihatan Allah. Selalu Allah melihat kita dimanapun, kapanpun. Dimanapun berarti tempat, kapanpun waktu. Mau malam, mau siang, mau gelap, mau terang, Allah melihat kita. Oleh karena itu sedaya upaya. Tapi namanya manusia kita ini banyak banget salah, banyak lalai, banyak lupa. Kalau lupa, lalai, terus melanggar, segeralah mohon ampun. Aku salah ya Allah, aku salah. Yang repot udah salah, nggak mau ngaku salah, diunjukin salahnya dia bantah. Nah, itu repot, itu repot. Segera minta ampun. Kalau salah itu berkaitan dengan hak-hak manusia, ya minta maaf sama orangnya. Cuman agak susah kalau sama manusia Pak. Minta maaf sama manusia itu Bu susah. Nggak boleh kita bilang, nggak boleh kita bahas, hei Bu, ibu harus maafin saya dong. Allah aja maaf pengampun, masa ibu nggak maafin saya? Takutnya dia bilang, kalau Allah memang ampunannya luas, tapi saya hatinya sempit. Hati saya nggak seluas lautan Bu, sakit karena kata-kata ibu yang kemarin, sakit kata dia. Tuh, itu yang repot. Kalau minta maaf sama Allah, ya Allah ampunkan saya, Allah pasti mengampuni. Asal kita tulus. Tapi minta maaf sama manusia tidak mudah Pak. Minta maaf sama tetangga nggak mudah. Karena kadang-kadang hati tetangga kita itu nggak segede rumahnya, nggak seluas rumahnya, nggak seluas lapangan bola. Hatinya kadang-kadang sempit. Tuh. Oleh karena itu intinya berhati-hati dan mohon selalu agar Allah bukakan hati orang-orang yang pernah kita berbuat khilaf, berbuat salah kepada mereka, agar mereka memaafkan kita. Terlebih orang-orang tua, terlebih ayah dan bunda kita, terlebih wanita yang melahirkan kita, itu berusahalah untuk mendapat maaf dan ridhonya. Mudah-mudahan kita sudah sampai pada ayat 15. Ada manfaat yang kita petik, ada satu renungan yang bisa kita ambil untuk melakukan sikap-sikap terbaik yang diridhoi Allah dalam perjalanan sisa-sisa umur kita ini. Karena kalau mungkin boleh kita bilang ya memang tinggal sisa ini. Udah banyak kan yang kepake, udah banyak kan yang kita pakai, tinggal berapa lagi lah. Syukur-syukur kalau masih dikasih 50 tahun lagi. Ya. Udah tinggal dikit perjalanan kita. Mudah-mudahan nanti kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita ridho, Allah pun ridho terhadap kita. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah. Makasih Ustadz, falyatafadhol, barangkali ada yang akan dilanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami buka sesi tanya jawab.
Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustadz, hari kiamat itu nanti jagat raya itu kan hancur sehancur-hancurnya. Jadi kalau dibilang bahwa nanti kita dibangkitkan dari kubur, sebenarnya kurang tepat Pak. Karena kuburnya sudah nggak ada, kita mungkin pindah ke alam lain gitu Pak. Yaitu mungkin ke Padang Mahsyar Pak. Kira-kira Padang Mahsyar itu tempatnya di mana Pak ya? Apa di langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu Pak? Yang pertama Pak. Yang kedua, Bapak tadi bilang bahwa ngurusin masjid itu di KMI susah Pak. Tapi saya heran, kok banyak orang yang rebutan mau jadi pengurus DKM gitu Pak. Itu sebenarnya mau dicari itu apa? Saya aja kalau disuruh, nggak usah jadi jamaah biasa aja, repot gitu. Gitu Pak. Ada pertanyaan lagi tapi biar yang lain Pak yang bertanya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Insyiqaq ini Pak ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka katihun. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras. Nah, bekerja keras ini dikaitkan dengan waktu kan 24 jam sehari. Nah, bagaimana kita mengatur waktu kita selama 24 jam ini agar bisa tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung dijawab aja, silakan. Ya, makasih Pak. Yang pertama tentang alam kubur. Alam kubur ini memang bukan kubur yang di Perwira tadi, bukan. Alam kubur kita itu kan maksudnya barzah. Alam barzah. Tapi nanti memang bangkit, keluar dari kubur. Badan-badan ini keluar dari kubur seperti cendawan di musim hujan. Kalau dalam keterangannya Pak, tapi ini kan masalah alam gaib nih. Kalau dalam keterangan di kitab-kitab tafsir itu, nanti ketika dibangkitkan manusia itu cuma tempat berdiri selebar telapak kakinya saja, nggak ada lagi tempat. Karena manusia pertama sampai manusia terakhir udah dikeluarkan miliaran jumlahnya. Di mana tempat itu? Di Padang Mahsyar. Di mana itu? Saya nggak tahu juga. Ya. Iya, mau duluan ke sana repot juga nanti ya. Iya, sama seperti alamat orang bakhil. Ada kiai-kiai kita, ustadz kita, tahu nggak di mana alamatnya orang bakhil katanya? Orang kikir, orang pelit, tahu nggak di mana alamatnya? Kita nggak tahu. Paling-paling kayaknya yang ngono, pelit banget. Kita gitu. Bukan katanya. Alamat orang bakhil itu dekat neraka, jauh dari surga katanya. Jadi itu kan susah. Di mana itu dekat neraka jauh surga? Nah, jadi begitu Pak. Jadi walau a'lam. Tapi ini kan bahasa kita begitu. Makanya ini perlu bukan dimaknai sekadar dimaknai secara tersurat, tapi ada makna tersiratnya. Di situ memang ya Allah nanti yang akan mencahayakan, menerangkan ke dalam hati pikiran kita. Yang harus kita imani betul bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban, bahwa hari kiamat itu ada, hari berbangkit itu ada. Karena kita ini sama-sama belum ada yang ngalamin. Belum ada yang ngalamin. Ya. Kalau ada yang udah pulang dari kuburan, gue ngeri ternyata tuh. Ya kan itu cuman pikiran kita saja Pak. Kalau sekiranya yang di Perwira itu boleh protes, lo jangan datang lagi sini kita udah sempit. Itu kan ini kita aja itu. Ya, kita juga nggak tahu mereka di sana merasa sempit apa enggak. Yang lapang ya tetap lapang, yang sempit ya walaupun dia sendirian tetap aja sempit. Kuburannya sempit, walaupun dia
dikubur di tengah lapang sendirian kan? Kan itu maknanya. Jadi walau alam. Baru berikutnya ngurus, artinya berjuang dalam kebenaran. Salah satu jadi pengurus memakmurkan masjid. Karena ciri orang beriman itu salah satunya adalah memakmurkan masjid. Kenapa orang banyak? Itu karena mungkin banyak orang takwa, Pak. Saking banyaknya orang takwa jadi pada berlomba-lomba fastabiqul khairat. Kita itu dugaan terbaik. Husnudzon. Positive thinkingnya adalah kenapa kadang-kadang orang sampai berebut ingin jadi ketua DKM, ingin menjadi pengurus DKM, karena mungkin banyak orang baik. Ada 2 anak baik, Pak, dikisahkan di Saudi Arabia. Sampai kakaknya dilaporkan ke pengadilan padahal anak baik. Gara-gara apa? Mereka sampai nangis-nangis berdua bertengkar. Kak, udah lebih setahun ini kau yang ngurusi ibu. Tolonglah berikan saya kesempatan agar saya juga mengurusi ibu di rumah saya. Kamu udah lebih setahun, Kak. Jangan, Dek, biarkan kakak aja yang ngurus ibu. Kakak yang angkat ibu ke kamar mandi, kakak yang ngantarkan ibu dari kamar mandi, saya bawa dia ke atas sajadahnya. Kalau dia selesai dari atas sajadahnya, biarkan kakakmu ini yang repot tengah malam untuk mengangkatnya kembali ke atas tempat tidur. Kamu tenang saja, Dek. Enggak bisa, Kak, saya juga ingin menjadi anak yang berbakti. Ini 2 anak ini anak baik. Akhirnya dia laporkan kakaknya ke pengadilan karena berebut ingin berbakti. Berbeda dengan di Indonesia, Pak. Kalau kita di sini, di Indonesia ada yang berantem gara-gara, kakak dong sekali-sekali, udah 3 bulan loh di rumah saya juga pengen kerja, saya juga repot, no gitu. Jadi anggaplah perebutan kebaikan itu, kerebutan untuk berbuat baik. Artinya begini, kalau misalkan kita berebut untuk ngurus masjid, andai kata kita nggak dapat, kan masih ada yang bisa kita bantu dengan kekuatan yang ada pada kita. Misalnya kayak Bapak bilang tadi, udahlah kalian yang sekarang jadi pengurus DKM, saya jadi jamaah saja. Tapi walaupun saya jamaah, tetap saya akan berpartisipasi yang terbaik untuk kemakmuran masjid ini, kan gitu. Tapi kalau kita lihat sisi negatifnya ya banyak juga. Kalau kita mau lihat sisi negatifnya. Tapi kan kita disuruh melihat dari sisi positif. Gitu. Jadi itu masalah yang kaitan dengan itu, ya kita berpikir baik saja. Kalau kita ikut berpikir buruk, ruwet jadinya pikiran kita. Ya. Saling tolong fastabiqul khairat. Bertolong-tolongan untuk berlomba-lomba untuk kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Iya. Memang termasuk keren, Pak. Kalau udah begitu tuh. Yang repot adalah kalau dia nggak kepilih DKM, dia nggak mau datang ke masjid. Itu repot tuh. Itu repot. Ya itu tidak bagus. Kalau nggak saya pengurusnya, saya nggak datang. Kalau kan repot, kan kita ibadah bukan karena jadi pengurus. Iya, makanya terima kasih kepada DKM yang sebelumnya. Karena adanya yang sekarang, karena ada yang sebelumnya. Makanya jangan dibilang mantan. Lah presiden aja sekarang nggak dibilang mantan. Presiden ke-7, presiden ke-5, tuh dibilang tuh. Iya. Cuman kalau sekarang kita mantan RW tuh. Padahal udah capek dia 5 tahun ngurusin kita tuh. Kenapa nggak dibilang RW yang ke-12 misalnya? Iya. Yang terhormat Bapak RW yang pertama kalau masih ada. Kalau udah nggak ada, almarhum RW kita yang pertama, mudah-mudahan diampunkan Allah segala dosanya. Tuh. Kan keren, Pak. Nah, ya mudah-mudahan lah, Pak. Pokoknya ya intinya berusaha yang baik-baik. Baru yang saya jadi lupa, Pak. Al-Insyikok tadi ayat yang berapa, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, apa tadi yang ditanya, Pak ya? Waktu. Kerja keras waktu. Oh, waktunya itu 24 jam itu.
Jadi terus berikhtiar sedaya upaya kita agar semua aktivitas kita selama 24 jam, 7 hari dalam sepekan, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun itu semuanya akan manfaat untuk akhirat kita. Apa aja? Yang paling berat Pak nih, kita mulai dari yang paling berat. Yang paling berat omongan. Ini bagaimana ucapan kita, omongan kita, baik yang lisan maupun yang tulisan itu mengandung kebaikan. Itu paling berat tuh. Jangan ada dusta, jangan ada fitnah, jangan ada ghibah tuh. Itu paling berat tuh. Kalau enggak, kata Rasul lebih baik diam. Tuh. Yang paling ringan apa? Yang paling ringan dari aktivitas kita ini 24 jam ini, insya Allah kalau itu, waduh itu biasanya keren dah. Tidur. Tidur gak berdosa Pak. Bapak kalau lagi tidur, jalan-jalan sama cewek yang mana aja boleh. Boleh Pak. Asal dalam tidur. Bapak kalau lagi tidur minum apa aja boleh. Tuh. Iya. Makanya kalau mau tidur wudu. Agar tidur kita itu ada manfaatnya. Karena satu zaman nanti, kata ulama-ulama, satu zaman nanti aktivitas terbaik tidur. Kenapa? Kalau kita bangun banyak maksiat. Kalau kita bangun beraktivitas banyak dosa-dosa. Banyak kekufuran-kekufuran. Maka aktivitas terbaik satu-satunya saat itu nanti tidur. Maka mulai dari sekarang biasalah. Makanya kita udah biasa latihan tidur. Latihan. Karena nanti ada masanya aktivitas terbaik itu tidur. Jadi ya apa sih aktivitas kita paling banyak itu ngomong. Kadang-kadang dia nggak ngomong tapi ngirim WA, ngirim apa tuh sama. Komunikasi kan, komunikasi. Ada yang pakai media sosial, ada yang media lisan, ada yang medianya yang lain-lain. Tuh. Jadi ini selama 24 jam kita jaga. Tapi namanya manusia kan tempatnya khilaf dan salah. Maka kalau itu terjadi, cepat sadar, kembali ke relnya. Apa kata bahasa Arabnya kembali itu? Taubat. Taubat kan kalau diterjemahin kembali. Tubu ilallah, kembali kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan kembali yang serius, bukan kembali yang main-main. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan kembali yang serius, yang sungguh-sungguh. Tuh. Kalau yang kecil-kecil kesalahannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar enggak cukup astagfirullah doang. Apa itu yang besar itu? Ngambil hak orang, ya balikin ke dia. Nggak bisa pulang dari masjid ngambil sandal orang sampai di rumah astagfirullah, tapi sandal orang dipakai terus. Balikin sandalnya. Ya kalau sendal, kalau sembako se-Indonesia yang udah diembat sama dia, udah repot tuh balikinnya. Tuh. Jadi itu Pak. Jadi seluruh aktivitas kita 24 jam itu kita renung-renungkan. Minimal perbandingannya, kalau aktivitas kita itu 10, usahakan 8 benar, 2 aja yang kurang baik. Karena luput, nggak ada salah model kita kayaknya. Kalau saya ngelihat saya kayaknya nggak ada. Pasti tuh salah itu ada. Jadi begitu Pak. Jadi mudah-mudahan. Ya walaupun tadi seperti yang dibilang Pak ini repot, yang namanya ngurusin ini ya repot dalam kebaikan nggak apa-apalah. Capek dalam kebaikan mudah-mudahan ada manfaatnya.